Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim sambil menunggu tibanya waktu salat isya, di mana pada ini semua terdapat banyak keutamaan yang Nabi SAW menyebut menunggu tibanya waktu salat. Setelah salat itu termasuk jihad, ya, setelah sebelumnya kita sholat berjamaah dan menyempurnakan wudhu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Jumat malam Sabtu kita mempelajari tafsir Al-Quran, ya, meskipun cuma beberapa ayat, insya Allah coba kita ya rutinkan, ya, supaya kita sedikit-sedikit terus bisa memahami Al-Quran. Dan kalau tidak salah sekarang masuk ke ayat 11, ya, ayat 11 atau 11, ya, dimana ayat ini dengan ayat sebelumnya terkait berkenaan dengan sifat orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara lebih rinci agar kita waspada, ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW di Madinah, manusia ada 3 kelompok. Ada kelompok yang kafir, kelompok yang mukmin, dan orang munafik, kelompok munafik. Orang munafik mereka menyatu dengan kaum muslimin secara lahiriahnya, menampakkan keislaman, ya, tetapi ada niat-niat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat orang-orang beriman agar hati-hati dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ya, karena mereka bisa saja menerima rahasia kaum muslimin dan menyebarkan kepada musuh, ya, dan lain sebagainya. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti yang akan kita pelajari, mungkin kita bersama-sama dulu membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Satu lagi mungkin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, cukup. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu. Dan apabila dikatakan kepada mereka di sini yakni orang-orang munafik, ketika mereka dinasihati, ya, diingatkan. Ada yang berpendapat mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kalau dilihat dari susunannya, ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Ketika dikatakan kepada mereka, yakni mereka diingatkan atau dinasihati. La tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Apa yang dimaksud dengan melakukan atau berbuat kerusakan? Ya. Kerusakan yang mereka perbuat ini bukanlah kerusakan harta benda, bukan merusak fasilitas-fasilitas umum, bukan. Melainkan dengan melakukan kekafiran dan kemaksiatan. Karena kekufuran, kemaksiatan ini yang menjadikan bumi rusak, jadi tidak berkah. Menyebarkan rahasia kaum muslimin kepada musuh, menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang kaum muslimin, serta menghalangi manusia dari jalan Allah. Dibuat citra Islam jelek, Nabi Muhammad SAW dibuat isu buruk, ya, dan kebatilan dihias jadi indah. Ya, inilah yang dimaksud mengadakan kerusakan, melakukan kekafiran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia kaum muslimin kepada musuh, menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang kaum muslimin, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, dan menghias yang batil jadi dianggap benar dan indah. Jadi intinya adalah bahwa mengadakan kerusakan adalah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan membahayakan manusia, termasuk pula mengajak dan menyeru kepada hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ajakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, sebenarnya merupakan seruan kepada kerusakan. Ya, apa saja ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam? Contoh liberalisme, ya, pluralisme, sekularisme, komunisme, kapitalisme, dan sebagainya. Ya. Karena nanti akan diterangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah perbaiki bumi ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada ajakan kepada yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya hendak merusak bumi lagi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh liberalisme, seruan kepada kebebasan. Ya, bebas, nggak mau ada aturan. Ya. Itu kan seperti istilahnya meninggalkan aturan Allah. Allah sudah mengatur manusia suka dengan lawan jenis, menikah, mengharamkan riba, melarang durhaka kepada orang tua, melarang memutuskan tali silaturahim, melarang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Ya, tapi ini bebaslah, nggak usah pakai aturan, kayak gitu. Ya, kalau orang suka dengan lawan jenis nggak perlu menikah, dan orang mau melakukan kecurangan silahkan.
Mau makan riba nggak apa-apa, rusaklah bumi ini. Kan liberalisme. Memang sih sejalan dengan nafsu, nafsu inginnya bebas, tetapi akan merusak bumi ini, tatanan kehidupannya. Ya, akibatnya ya terjadi banyak kerusakan. Gitu ya. Pluralisme, ya, yang mengatakan semua agama sama. Gitu. Kalau semua agama sama, tentu akan bareng-bareng sholat Jumat, akan bareng-bareng sholat hari raya, akan bareng-bareng haji, bayar zakat, puasa Ramadan. Kalau sama, ternyata kan beda. Akan bareng-bareng nyembah hanya kepada Allah. Ya, jadi batil seruan pluralisme. Sekularisme yang memisahkan antara negara dengan agama. Negara biarlah bebas mengatur. Setiap pemimpin bebas mengatur tanpa perlu ngikutin aturan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunkan Al-Qur'an adalah agar ya para pemimpin, ya rakyat, mereka memberlakukan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam bernegara dan dalam bermasyarakat. Bukan cuma sekedar tulisan, bacaan yang tidak diaplikasikan, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunisme apalagi ya, yang anti dengan agama, sama aja, menyingkirkan agama ya. Dan sudah kita istilahnya sejarah mencatat bagaimana ketika komunis berkuasa, mereka istilahnya menzolimi manusia, ya, membantai orang yang berseberangan dengan mereka, ingin menguasai, dan kalau sudah melakukan penganiayaan karena tidak beriman kepada akhirat, mereka lepas kendali sampai membunuh secara sadis. Kita komunis. Kapitalisme, bagaimana ajaran ini orang yang lupa dengan kewajiban dalam hartanya, ingin jadi orang kaya setinggi-tingginya, lupa dengan orang miskin. Nggak ada istilah zakat, infak, sedekah. Jadi ingin memonopoli, ya dialah yang nggak seimbang lah kehidupan jadinya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Ini juga keliru. Maka Islam ada syariat zakat, ada syariat infak, ada syariat sedekah. Kata Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, dan agar orang miskin tidak semakin melarat, mereka menikmati, dan agar hubungan harmonis antar orang kaya dengan orang miskin, dan seterusnya. Baik, tentang firman Allah Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan, kata Abul Aliyah, yakni janganlah kamu bermaksiat di bumi. Dan kerusakan yang mereka lakukan adalah dengan bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi atau menyuruh berbuat maksiat, maka sebenarnya dia telah mengadakan kerusakan di bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Jadi keberkahan langit dan bumi itu diangkat, dicabut karena maksiat. Tapi kalau taat, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi gitu. Jadi yang menjadikan bumi ini rusak itu bukan hanya kayak buang sampah sembarangan atau fasilitas-fasilitas dirusak, bukan hanya itu, tetapi ya mengadakan kerusakan, membiarkan kemungkaran, ya itu menjadikan bumi ini rusak. Misalnya ya wanita-wanita memamerkan aurat, ya. Sekarang kan banyak yang pada sebagian sedikit-sedikit mulai bermunculan yang pakaiannya minim, ketat dan lain sebagainya. Nah ini jika dibiarkan nanti menyebar sehingga banyak yang melakukannya, jadilah rusak bumi itu. Termasuk yang merusak bumi. Maka kalau ingin bumi ini kembali berkah lagi, Allah turunkan hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tanam-tanaman,
Dan ketika Allah turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan bumi, tidak membuat kebanjiran, jalannya adalah iman dan takwa, beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gitu ya. Sebagian mufassir bahwa yang dimaksud dengan mengadakan kerusakan yang dilakukan oleh kaum munafik adalah dengan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan perbuatan yang dilarang, menyia-nyiakan kewajiban, ragu terhadap agamanya, ya, di mana amalan tidaklah diterima kecuali apabila membenarkan agama ini dan meyakini hakikatnya. Demikian juga dusta mereka kepada kaum mukmin dengan menampakkan pengakuan yang berbeda dengan hati mereka, ragu-ragu dan syak, juga membantu orang-orang yang mendustakan Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya melawan para walinya, ya, ketika mereka menemukan jalan untuk melakukannya. Itulah pengerusakan yang dilakukan kaum munafik, ya. Mereka membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, senang ketika kaum muslimin kalah, ya. Namun mereka mengira bahwa dengan melakukan perbuatan itu mereka mengadakan perbaikan di muka bumi, ya. Nah, inilah salah memahami dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, apa yang disampaikan beliau itu cukup bagus, karena termasuk kerusakan di bumi adalah kaum mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali-walinya. Itu juga termasuk, ya, menjadikan orang kafir berkuasa, memimpin negeri ini, memberikan kesempatan mereka jadi gubernur, jadi presiden, ya. Padahal Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak meridhai orang kafir berkuasa terhadap orang-orang beriman. Bahkan kata Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi penolong, pembantu bagi yang lain. Jika kamu, wahai orang-orang muslim, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, saling membantu, menguatkan, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Sebuah kisah sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Dulu ada khilafah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Jadi pemerintahan Islam itu urutannya setelah zaman Rasulullah SAW adalah Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah mereka wafat, bergantilah dengan Daulah Umayyah, ya, yang diawali oleh sahabat Nabi SAW bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seterusnya berganti, ya, kurang lebih 90-an tahun. Setelah itu Daulah Umayyah kemudian runtuh dan berdirilah Daulah Abbasiyah yang cukup lama. Daulah Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad. Nah, di akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah, dulu kan pemerintahan terbesar di dunia cuma pemerintahan Islam. Setelah Persia sudah nggak ada, Romawi udah nggak ada, yang ada Daulah Islam, Umayyah, Abbasiyah, yang 2/3, hampir 2/3 dunia dikuasai kaum muslimin. Nah, Daulah Abbasiyah ini di akhir pemerintahannya, ya, diantaranya mengangkat istilahnya orang ya semacam munafik lah sebagai wazir menteri, ya, Ibnul Al-Qami namanya, yang mana keyakinannya Syiah, ya. Dia kemudian istilahnya surat menyurat lah istilahnya dengan orang Mongol, ya, dimana ketika itu istilahnya sebelumnya orang Mongol, bangsa Mongol belum bisa menaklukkan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Maka dia gembosi tentara kaum muslimin, ya, dibuat kekuatannya lemah, dan setelah kekuatannya semakin militer kaum muslimin lemah, maka dia beritahukan kepada bangsa Mongol untuk menyerang. Akhirnya diseranglah, ya, habis-habisan Baghdad, ya, dan hancurlah ketika itu Daulah Abbasiyah oleh pasukan Mongol, ya. Nah, ini bagaimana akibat kalau diberikan kekuasaan kepada
orang-orang yang tidak berakidah benar, apalagi orang-orang kafir. Ya, bagaimana kemudian ya agama lama-kelamaan disingkirkan. Ya, gitu. Nah makanya ini termasuk apa namanya kerusakan menurut Ibnu Katsir. Ya, baik. Setelah kita pahami tentang hakikat kerusakan banyak bentuknya, ya, baik melakukan kemaksiatan, kemudian menyebarkan rahasia kaum muslimin kepada musuh orang munafik begitu, kemudian membuat citra Islam buruk, menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, dan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir, ya. Maka pertama mereka diingatkan dulu, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban mereka? Ya. Mereka menjawab secara dusta dan bermaksud membantah. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ya. Yakni mereka menganggap, ya, bahwa tindakan mereka itu melakukan perbuatan, melakukan perbaikan, ya. Akan tetapi karena kebodohan mereka dan penentangan mereka membuat mereka tidak menyadari bahwa yang demikian merupakan kerusakan dan berusaha untuk merusak bumi, ya. Dan perlu diketahui bahwa kemaksiatan yang besar adalah kemaksiatan yang dilakukan dengan meyakini benarnya perbuatan itu. Dan seperti inilah keadaan mereka, sehingga sulit sekali untuk rujuk dan kembali karena menyangka bahwa perbuatan mereka itu benar. Ya, perbuatan mereka melakukan maksiat, perbuatan mereka itu menyeru kepada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, perbuatan mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah, perbuatan mereka itu menyebarkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Ya. Sudah begitu mereka menganggap bahwa tindakan mereka adalah benar dan bahwa mereka melakukan perbaikan, sehingga sulit untuk kembali kalau seperti ini, ya. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika meyakini perbuatan itu salah, maka lebih mudah kembali. Untuk orang munafik ini karena meyakini bahwa perbuatannya benar, maka susah untuk kembali, ya. Itu. Maka ketika mereka menyatakan demikian, Allah membantah. Ya. Apa bantahan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah, "Ala ingat." Pernyataan mereka bahwa mereka melakukan perbaikan itu bohong, salah, batil. Innahum humul mufsidun. Mereka itu sebenarnya adalah orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan kerusakan. Nah, kita lihat tafsirnya. Ya, kenapa mereka dikatakan melakukan kerusakan? Karena tidak ada kerusakan yang paling besar daripada ingkar kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan untuk memperbaiki kondisi manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah sehingga manusia jauh dari petunjuk Allah, tersesat jalan, hendak menipu Allah dan para walinya, dan orang-orang yang dan menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, membela mereka, ya. Berusaha menipu orang-orang beriman dengan mengatakan kami beriman padahal enggak. Menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir malah ditolong, dibantu untuk memerangi kaum muslimin. Sudah begitu, ya, menganggap, ya, bahwa perbuatan mereka adalah bentuk perbaikan, ya. Dan tadi sudah diterangkan, perbuatan maksiat dikatakan sebagai kerusakan karena rusaknya bumi diakibatkan oleh maksiat. Sebaliknya bumi akan menjadi baik dengan iman dan ketaatan kepada Allah, ya. Untuk itulah Allah menciptakan manusia dan melimpahkan rezeki kepada mereka, yakni agar mereka gunakan ketaatan dan beribadah kepadanya, yang jika yang dilakukan kebalikannya maka sama saja merusak bumi atau menjadikan tidak berkah lagi. Itu intinya seperti itu. Baik, ada pernyataan yang bagus sekali dari seorang ulama bernama Syu'bah bin Ayyas, Abu Bakar Syu'bah bin Ayyas, salah seorang qori. Apa kata beliau?
sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi sedangkan mereka dalam keadaan rusak, jahiliyah. Maka Allah memperbaiki kondisi mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu barang siapa yang mengajak untuk mengikuti selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya orang itu termasuk orang yang mengadakan kerusakan. Jadi apabila ada ajakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, maka sebenarnya dia termasuk orang yang hendak merusak lagi bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pernyataan ini, berbagai ideologi, pemikiran, ajaran yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW adalah batil dan sebagai ajakan kepada kerusakan seperti yang tadi disebutkan: liberalisme, sosialisme, komunisme, pluralisme, kapitalisme, sekularisme dan sebagainya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, pendapat, aliran, pemikiran sudah tidak dianggap lagi kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu ditinggalkan. Karena sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik buat dunia dan alam semesta ini, apa yang bisa membuat baik alam semesta ini. Ya, ketika ada seruan bertentangan, berarti bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau beritahukan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang terbaik sama aja ditinggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya. Jadi dua ayat ini intinya adalah bahwa orang munafik atau orang Yahudi, ya, mereka dinasihati oleh orang beriman atau oleh Rasulullah SAW. Janganlah kalian mengadakan kerusakan. Kerusakan di sini bukan maksudnya harta benda dirusak, fasilitas dirusak, tetapi maksudnya adalah berbuat kekafiran, berbuat kemaksiatan, menghalangi manusia dari jalan Allah, menyebarkan berita kaum muslimin kepada musuh, kemudian mengajak kepada meninggalkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merusak karena bumi ini sudah baik dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran. Ketika mereka mengajak kepada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, Al-Quran yang diturunkan, maka dirusak lagi sama aja. Tapi mereka nggak sadar bahwa ajakan mereka itu adalah seruan kepada kerusakan. Mereka malah mengatakan sikap dan ajakan kami justru adalah bentuk perbaikan terhadap bumi. Maka Allah bantah. Ingat, mereka itu sebenarnya yang berbuat kerusakan. Ya, jadi karena sudah banyak kemaksiatan di muka bumi ini, ya, diangkatlah keberkahan dari bumi ini, ya, musibah yang turun misalnya, ya, gitu. Walakin la yashkurun, tapi karena dangkal ya ilmu mereka nggak sadar bahwa mereka mengadakan kerusakan, gitu. Nah ini. Paham ya Pak ya dua ayat ini? Ya. Satu lagi deh, mungkin satu lagi, setelah itu mungkin selesai kita tanya jawab. Baik. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang pada beriman. Yakni para sahabat telah beriman, ya. Manusia banyak beriman, ya, dimana iman mereka itu para sahabat tidak hanya di lisan, tetapi masuk ke dalam hati dan diamalkan oleh anggota badan. Mereka malah mengatakan, ya, anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Nah, ini kan menunjukkan penghinaan. Orang beriman dikatakan kurang akal, ya. Nah ini kata mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akal beriman? Maka Allah membantah bahwa mereka itu yang kurang akal. Ya, karena hakikat kurang akal adalah tidak mengetahui hal yang bermaslahat, yang lebih baik, yang lebih bermaslahat, dan malah mengerjakan sesuatu yang malah membahayakan dirinya. Kemunafikan membawanya ke neraka. Ya, itu. Maka kata Ibnul Qayyim, tidaklah seseorang menentang wahyu dengan akalnya, melainkan Allah akan rusak akalnya, sehingga ia menyampaikan
pernyataan yang membuat orang-orang berakal tertawa gitu. Jadi pernyataan itu. Jadi Allah bantah. Ya, ingat ya bahwa ya ada yang mengatakan di sini bahwa mereka mengucapkan kata-kata ini adalah antar sesama mereka. Ya. Lalu Allah memberitahukan pernyataan mereka itu kepada Nabi-Nya SAW dan kaum mukmin. Jadi mereka saling berkata antar sesama mereka, udah beriman aja kamu itu. Mereka mengatakan, apakah kita akan beriman? Ya sebagaimana orang-orang yang kurang akal beriman. Nah ini, karena kan kalau mereka mengatakan begini di hadapan Nabi SAW, di hadapan orang beriman, tentu mereka langsung dianggap kafir. Ya, tapi maka karena mereka di hadapan Nabi SAW dan orang-orang mukmin sebagai orang-orang beriman, yang mereka pura-pura. Tapi ketika antar sesama mereka, mereka baru menyatakan. Antar sama mereka ada yang mengatakan, udah beriman aja tuh kayak orang-orang beriman gitu. Kayak orang-orang, kata mereka, akankah kita beriman sebagaimana orang yang kurang akal beriman? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa kebaikan, kebahagiaan itu adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah mengetahui hal yang terbaik buat hamba-hambanya, apa yang bisa membuat mereka bahagia, ya. Dan karena mereka setelah hidup di dunia mereka bakal mati, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan agar mereka memperoleh kebahagiaan juga di akhirat. Tapi mereka malah meninggalkan. Dan nanti di akhirat akan Allah perlihatkan bagaimana mereka menyesal karena mereka nggak mau beriman. Ketika dikumpulkan, dibangkitkan orang beriman sama orang munafik, semua dikasih cahaya. Tiba-tiba cahaya orang munafik ini padam, sedangkan cahaya orang beriman tetap kelihatan. Maka mereka akhirnya minta cahaya kepada orang beriman. Kata orang beriman, cari, jangan minta kepada kami cahaya. Ya, faltamisu nura. Lalu dipisahkanlah mereka dan mereka kemudian digiring, ya, dijauhkan dari orang beriman. Mereka mengatakan, bukankah kami dulu ketika di dunia sama seperti kalian? Dikatakan, ya memang, tapi kalian yang malah menyengsarakan diri kalian. Kalian ragu-ragu terhadap agama ini, senang kalau ketika kami ini kalah, kami ini mendapatkan musibah, dan kalian ditipu oleh setan bahwa kalian adalah yang benar, kalian akan unggul, berkuasa. Akhirnya kalian seperti ini, dan kemudian mereka digiring dan dijatuhkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka Allah katakan mereka itu sebenarnya yang bodoh, tapi mereka nggak sadar, tapi mereka nggak tahu. Jelas Pak ya, insyaallah ya. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan Pak. Munafik ini muslim juga ya? Lahiriahnya, tapi batinnya kafir. Karena munafik ini ada dua kan munafik. Ada munafik yang akbar besar dan ada munafik asgor kecil. Kalau nifak besar yang lahiriahnya Islam tapi batinnya kafir. Tapi kalau nifak kecil, dia masih muslim tapi mengerjakan amalan orang-orang munafik. Ketika bicara bohong, ketika diamanahkan khianat, ketika berjanji mengingkari. Perbuatan orang semua dia nggak kafir, dia masih muslim tapi mengerjakan perbuatan yang biasa orang munafik gitu. Nah kalau yang ini nifak besar, yang dia lahiriahnya menampakkan keislaman tapi batinnya dia benci sama Islam. Ketika berkumpul dengan sekawan, mereka mengatakan, maka apa istilahnya, memperlihatkan hakikat jati dirinya. Kemudian Allah terangkan keadaan mereka kepada orang-orang beriman. Jadi mereka itu ya, kalau yang di sini yang kafir sebenarnya. Ini nifak besar kalau di sini. Mengajak orang-orang kafir untuk memusuhi. Betul. Nah ini nifak besar ini Pak. Tapi mereka pura-pura beriman kalau di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Ini nifak yang mengeluarkan dari Islam kalau seperti ini. Ya sebenarnya sih orang munafik nggak cuma dulu, sampai sekarang pun masih ada yang mereka istilahnya mungkin pura-pura lah gitu ya. Dia sebagai muslim tapi dia berpikir bagaimana caranya untuk melemahkan, dia benci sama Islam. Ada aja. Gak usah jauh-jauh, dulu di negeri kita ada orang Belanda ya.
yang namanya senok hurronya, ya kan? Dia dikenal munafik, ya kan? Dia di tengah-tengah orang Indonesia sebagai orang Muslim, gitu ya. Padahal dia berusaha memikirkan bagaimana caranya umat Islam ini lemah, ya, nggak bisa mengalahkan Belanda, gitu. Nah ini contoh munafik, tapi dia menampakkan. Jadi bukan hanya dulu saja, tapi sampai hari ini pun masih ada orang-orang yang semacam ini, gitu. Ada lagi mungkin? Jelas ya? Ya silakan Pak. Kita kan sangat dilarang, bahkan diharamkan Ustaz, mengambil pemimpin dari orang Kafir, betul. Iya. Tapi pemimpin itu ada tafsir lain nggak? Maksudnya misalnya pemimpin dalam bidang apa gitu, karena waktu yang Ahok jadi gubernur DKI itu ada salah satunya misalnya Nusron Wahid itu menafsirkan dengan cara yang berbeda gitu, pemimpin dari satu sisi aja, tapi katanya dibolehkan gitu dengan untuk menjustifikasi lah pendapat dia gitu. Jadi sebenarnya seperti apa? Karena ini kan ya. Iya. Itulah. Berbahaya. Betul. Itulah ketika menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Gitu. Padahal kalau yang Allah terangkan dan diterangkan oleh para ulama dan oleh para mufassir adalah tetap bahwa orang kafir itu tidak boleh menjadi pemimpin. Allah juga tidak ridho. Kata Allah, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah enggak ridho orang kafir berkuasa terhadap orang-orang beriman. Makanya dalam hal kewalian saja, kalau misalnya ada satu keluarga, ya, orang tuanya masih kafir, kemudian ada anaknya masuk Islam, perempuan misalnya, maka kalau dia menikah nggak sah walinya itu bapaknya kalau masih kafir, karena Allah nggak ridho orang kafir berkuasa. Nah, ya, maka dia walinya siapa? Wali hakim udah nggak bisa. Saking dalam hal kecil saja mereka nggak dikasih kesempatan, apalagi dalam hal besar menjadi gubernur, presiden, ya wakil, ini tetap nggak boleh. Ya itu nggak boleh jadi istilahnya pemimpin, karena itu kan posisi-posisi strategis yang di situ diungkapkan rahasia-rahasia kaum muslimin, yang boleh jadi dia ya menyampaikan ke orang-orang kafirin rahasia, rencana-rencana gitu. Kita yakin bahwa orang kafir terkadang hanya lahiriahnya saja menampakkan kayaknya baik, tapi dia memendam permusuhan, kebencian gitu. Allah sedang mengabarkan kepada kita keadaan mereka seperti itu. Maka kata Allah, la tattakhidu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mencari teman akrab selain kalian. Ya. Mereka itu qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Kebencian sudah kelihatan dari lisan dan yang dalam hatinya lebih besar lagi. Gitu. Masalahnya Ustaz, di kita ini kan Islam kan hanya sekedar ini mayoritas aja. Betul. Dari segala besar undang-undangnya juga tidak mendukung. Tidak ada larangan di dalam undang-undang itu bahwa misalkan harus Islam atau seperti apa. Kemudian Islam dari Islam sendiri memang yang menghancurkan